Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya nih? Hari ini kita sudah masuk hari kelima, dan seperti biasa teman-teman, hari kelima ini adalah hari yang paling penting dalam program kelas basic kita, karena ada banyak hal yang sudah terlewati, sudah banyak transisi, sudah banyak edukasi, sudah banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang mulai kita munculkan dalam program yang kita jalani di 10 hari ke depan nantinya ya. Terutama kemarin spesial juga ya, ada beberapa sesi lebaran, sesi liburan yang notabene ngebuat kita lumayan terdistraksi dalam program diri kita. Nah, tapi malam hari ini teman-teman, aku akan coba berbagi beberapa insight buat teman-teman semua, termasuk juga bagaimana kami para coach akan memberitahuan kepada teman-teman semua bahwa nantinya setelah kelas basic ini selesai akan ada yang namanya kelas advance. Kelas advance itu adalah kelas lanjutan. Kenapa ada kelas advance dan kenapa teman-teman harus ikutan kelas advance? Nanti aku akan coba jelasin kepada teman-teman semua satu persatu ya. Nah, malam hari ini teman-teman, eh, by the way aku happy banget. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari progres program teman-teman semua, itu ternyata teman-teman bisa. Nah, banyak teman-teman kita di luar sana yang seringkali dalam tanda kutip meragukan dirinya sendiri, insecure dengan kemampuan dia, atau mungkin terlalu fokus pada hal-hal yang nggak bisa dia kontrol ya. Dan ini seringkali aku dan para coach temui sama teman-teman di luar sana gitu. Sementara kalau di kelas kita, alhamdulillah ini pesertanya luar biasa keren banget, positif banget, dan makanya aku happy banget sampai di hari kelima ini. Nah, jadi aku langsung aja mulai untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa sih kelas advance, dan kita akan mulai dari yang namanya evaluasi terlebih dahulu. Oke? Aku share dulu, share screen-nya. Nah, oke. Nah, jadi ini hari kelima, teman-teman, di mana hari kelima ini adalah salah satu momentum yang notabene kalau misalnya kita lewatkan, itu seringkali ngebuat program kita jadi nggak maksimal, ya, terutama di kelas basic ini. Nah, jadi malam hari ini aku akan coba jelasin sekali lagi kepada teman-teman semua poin-poin dari kelas basic sekaligus juga tentang kelas advance-nya. Oke? Nah, yang pertama teman-teman, kita semua harus paham bahwa hari kelima ini adalah titik penting untuk melihat perubahan-perubahan dan mempersiapkan langkah kita selanjutnya. Ya, karena apa? Karena kalau udah hari kelima, kita udah tahu nih, kita udah di setengah perjalanan kelas basic. Fokus kita adalah yang pertama, apakah kita sudah mengevaluasi progres program kita? Terus yang kedua, apakah kita paham bahwa ada next step yang perlu kita persiapkan? Dan yang paling penting adalah apakah program ini itu sesuai dengan ekspektasi teman-teman ketika teman-teman memutuskan untuk ikutan programnya, ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan deh 5 hari ke belakang ini, gitu ya, mungkin ada beberapa perubahan atau mungkin ada banyak perubahan yang teman-teman juga rasakan gitu. Dan aku percaya banget kalau teman-teman follow panduannya, mendapatkan support pendampingan dari coachnya, maka teman-teman akan merasa bahwa banyak sekali dampak-dampak besar yang terjadi bukan hanya di tubuh teman-teman, bukan hanya di kebiasaan teman-teman, tapi juga di pola pikir teman-teman tentang bagaimana teman-teman melihat diet itu seperti apa, ya. Mungkin dulu sebelum teman-teman ikutan program, teman-teman musuhan dengan nasi, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, benci makanan tertentu gitu kan. Terus bahkan rela kelaparan agar bisa turun berat badan, dan masih banyak hal-hal lain yang tentunya berpengaruh bukan hanya ke tubuh teman-teman, tapi juga ke pola pikir teman-teman. Dan aku percaya teman-teman pasti juga sudah merasakan bahwa yang pertama teman-teman sudah mulai sadar dengan pola makan, ya dong, ya kan? Pagi diingetin cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, makan malam. Itu secara tidak langsung kontinuitas atau keberlanjutan itu menumbuhkan pola baru dalam keseharian teman-teman. Oke? Terus yang kedua apa? Makan lebih terkontrol. Wah, ini jelas kan? Karena teman-teman sadar bahwa ada keterikatan secara emosional ataupun keterikatan fisik dengan coach teman-teman, bahwa ini kalau misalnya aku out of control, yang rugi aku, nanti coach aku bakalan ngasih apa namanya, ngasih komentar yang membuat aku jadi ngerasa kayaknya aku keluar dari jalur, dan seterusnya ya. Jadi kita udah merasa lebih terkontrol dan lebih teratur. Terus apa? Energi udah mulai
lebih stabil. Dulu pagi lapar, lemes, ya kan? Bangun tidur uring-uringan. Sekarang keseharian jadi lebih segar, lebih fresh. Olahraga pun jadi semangat. Ya, jadi banyak informasi yang tentunya berdampak ke dalam diri kita. Terus apa? Badan terasa lebih ringan. Iya, kan kalau dulu bawa badan kayak berat banget ya. Sekarang kok kayaknya enjoy, happy, kenyang, terus badannya juga enak. Jadi semuanya terdampak secara komprehensif, teman-teman. Dan yang paling penting apa? Mindset atau pola pikir lebih positif dan lebih percaya diri. Kalau dulu mungkin teman-teman merasa apaan sih foto-foto gitu kan. Tapi aku percaya teman-teman sekarang udah mulai aware dengan apa? Ketika teman-teman mau foto-foto, ketika teman-teman memanfaatkan momen-momen dalam keseharian teman-teman untuk mengambil dokumentasi dan teman-teman kayak ada rasa positif dan rasa bangga gitu. Ih, ternyata aku bisa loh. Nah, perubahan-perubahan ini teman-teman itu baru sampai hari kelima program kita ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang, kenapa banyak orang gagal diet? Sebenarnya bukan hanya karena program atau metodenya teman-teman ya, dan bukan karena mereka tidak disiplin, bukan karena mereka tidak konsisten. Aku sering kali bertemu banyak orang yang notabene menyalahkan dirinya sendiri gitu. Wajar lah coach, nggak bisa turun berat badan karena akunya pemalas, akunya picky eater, akunya sibuk, aku terlalu terlalu banyak menyalahkan diri sendiri teman-teman ya. Tapi ternyata teman-teman kalau kita breakdown secara garis besar itu ada 5 alasan kenapa orang gagal diet. Yang pertama yang paling sering kita temuin, dan ini adalah mayoritas, yaitu mengandalkan motivasi. Contohnya apa? Nanti aja deh pas puasa, nanti aja deh habis lebaran, nanti aja deh pas mau tahun baru. Jadi dia mengandalkan momentum-momentum yang terjadi di kesehariannya, teman-teman. Jadi dia mengandalkan motivasi. Dan kabar baiknya, motivasi ini bisa turun, teman-teman. Dan hasilnya pun akan ikut turun. Nah, makanya orang kalau diet ngandalin motivasi, fix ya, itu dia udah gagal sebelum mulai sebenarnya. Terus yang kedua apa? Ah, ini yang paling sering kami para coach temui ya, yaitu orang yang tidak punya program atau tidak punya sistem ya. Ketika kita tidak punya struktur, ketika kita tidak punya panduan, ketika kita tidak punya pendampingan, maka hasilnya itu nggak bisa terukur teman-teman ya. Dia nggak tahu nih pagi ini makan apa, nanti siang makan apa, malam makan apa. Terus kalau misalnya out of track, dia mesti ngomong sama siapa, konsultasinya nggak ada. Nah ini membuat akumulasi hasilnya jadi nggak optimal. Terus yang ketiga apa? Kembali ke pola lama. Nah ini yang sering kali didengungkan sama teman-teman kita yang notabene pernah mencoba program bersama Herbalife, ya kan? Ketika mereka sudah berhenti Herbalife, mereka bilang, aku udah berhenti tapi BB-nya naik lagi. Ini pasti gara-gara Herbalife-nya. Herbalife itu harus dikonsumsi terus. Kagak kawan-kawanku. Ya. Ketika seseorang berhenti mengkonsumsi Herbalife dan dia balik lagi ke pola lama, dia balik ke pola makan lama, dia balik ke mager, dia balik ke out of control, dia balik ke ketidakteraturan dan segala macamnya, ya BB-nya akan naik lagi. Bukan hanya tentang Herbalife. You name it, apapun program diet di luar sana yang kalian berhasil turun berat badan, ketika kalian balik lagi ke pola lama, fix teman-teman. Ya, BB kalian akan naik lagi. Jadi bukan tentang Herbalife-nya, bukan tentang intermittent fasting-nya, bukan tentang keto, bukan tentang apapun itu, tapi tentang bagaimana teman-teman punya sustainability atau keberlanjutan setelah turun berat badan. Makanya para coach selalu bilang, guys, turun berat badan itu mudah. Yang susah itu sebenarnya adalah mempertahankan turun berat badannya. Nah, dan yang keempat apa? Tidak punya strategi saat melenceng. Nah ini ya, inilah kenapa banyak orang bertanya, apaan sih lebay banget program sama coach-coach gitu, pendamping, emangnya nggak bisa diet sendirian? Nggak, emang nggak bisa. Nggak bisa kawan-kawan. Ya, ada emang orang yang bisa diet sendirian ya, tapi ada banyak banget teman-teman kita yang dietnya itu memang nggak bisa sendirian, butuh pendampingan, butuh pengaturan. Karena apa? Karena orang orang kedua atau orang ketiga ini yang akan menjadi reminder buat mereka agar mereka tetap berada di jalan atau di program yang tepat, teman-teman. Nah, makanya kalau kita nggak punya strategi saat kita melenceng ataupun itu, ya kita pasti akan begitu-begitu aja. Siklusnya di situ-situ aja, ya. Dan yang terakhir apa? Tidak belajar dari proses. Hasil instan, turun berat badan dengan cepat, turun berat badan dalam jumlah banyak, adalah toxic diet yang seringkali didengung-dengungkan
di luaran sana, teman-teman ya. Makanya peptide, GLP, terus Ozempic, Bariatric, you name it, apapun itu yang hasil-hasil instan, itu lagi banyak banget jadi bahan pertimbangan. Bayangin teman-teman, ada orang yang dia bilang dia sudah coba banyak cara dan nggak turun berat badan, dia pengen bariatric atau operasi. Sesemudah itu sekarang orang ngambil keputusan untuk operasi gitu. Padahal ada banyak pertimbangan yang perlu dilakukan dan ada banyak hal yang sebenarnya itu bisa dilakukan secara berkala dan bertahap. Ya, karena itu tadi, karena terbiasa dengan pola pikir instan yang akhirnya ngebuat banyak orang cari jalan pintas dalam program diet, ya. Dan berkali-kali kami para coach mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa guys, diet itu bukan hanya tentang turunin berat badan ya, tapi tentang membangun diri kita pribadi sebagai individu yang baru, bagaimana kita memahami apa yang terjadi dalam tubuh kita, dan bagaimana kita mengenal diri kita nih. Kenapa kita bisa out of control, kenapa bisa kita kontrol, dan segala macamnya. Makanya penting sekali untuk kita punya program yang konsisten dan berkelanjutan. Ya. Nah, basic itu apa sebenarnya, Coach? Nah, kelas basic itu sebenarnya adalah pondasi, kawan-kawanku. Ya. Jadi, fase kelas basic ini sebenarnya adalah fase untuk memulai perubahan dan membangun kesadaran atau awareness. Dulu kita nggak sadar bahwa nasi itu nggak apa-apa kalau dimakan saat diet. Kalau sekarang kita, oh iya nasi penting, nasi karbo gitu kan. Oh ternyata dulu kita banyak karbo, kurang serat, kurang protein. Nah kalau sekarang setelah ikut kelas basic kita tahu, oh kita harus balance seimbang antara karbo, serat, dan protein. Nah tujuan basic itu sebenarnya adalah yang pertama, ya, membersihkan pola-pola lama, teman-teman. Terus yang kedua, membangun kesadaran. Yang ketiga itu menghasilkan progres awal. Ini seperti yang sekarang teman-teman hari kelima udah nimbang, udah ukur, ada hasil ya kan. Terus yang keempat apa? Membangun momentum, teman-teman, ya. Jadi empat tujuan basic ini yang nantinya akan menjadi pondasi yang kuat, teman-teman, kepada teman-teman semua, dan memberi keyakinan bahwa teman-teman bisa, teman-teman mampu, kenyang, dan turun berat badan. Ah, ya. Maka dari itu teman-teman, yang lebih perlu kita perhatikan sebenarnya, seperti yang tadi aku sudah singgung di awal, adalah setelah kelas basic, ya. Karena banyak banget teman-teman kita yang berhasil mendapatkan penurunan berat badan di kelas basic itu tidak mengalami fase lanjutan, ya. Memilih untuk tidak melanjutkan momentum yang terbentuk ketika dia di kelas basic, ya. Semangatnya masih ada karena di setelah kelas basic dia berhasil turun berat badan, tapi arah dan sistem belum kuat, kawan, ya. Pondasi belum dicor. ya, ya. Dia pondasinya masih ada ceker ayamnya doang tuh, baru besi-besinya doang, tapi belum dicor, ya. Nah, disitulah teman-teman yang seringkali menjadi penyebab kenapa banyak orang setelah kelas basic hasilnya jadi nggak lebih optimal lagi, ya. Yang pertama yang paling sering terjadi adalah jelas motivasi turun, ya kan? Semangat awal udah mulai memudar, arah juga nggak jelas. Terus apa? Kembali ke pola lama. Dia happy banget nih setelah belasan tahun dia tidak pernah turun 5 kilo, ya kan? Setelah belasan tahun dia tidak pernah turun 3 kilo, kok tiba-tiba 10 hari bisa turun nih, gitu kan? Happy banget dia. Balas dendam dia, balik lagi ke pola lama. Makan ini, makan itu, ya. 10 hari turun 3 kilo, turun 2 kilo. Setelah 10 hari naik 5 kilo. Ya. Terus apa? Yang ketiga, jelas, hasil berhenti, teman-teman. Momentum berhenti, hasil berhenti. Udah jelas itu, ya. Dan yang keempat, tidak punya sistem lanjutan. That's why aku selalu bilang, guys, itulah pentingnya kita punya sustainability atau program berkelanjutan. Karena kita belum sampai garis finish, kawan-kawanku, ya. Dan yang terakhir apa? Mudah menyerah. Karena ya nggak ada coach, nggak ada pendamping, nggak ada grup, nggak ada orang yang dalam tanda kutip mereminder mereka, mencubit mereka bahwa, hey, kita belum selesai nih, ayo selesaikan apa yang sudah dimulai. Nggak punya, mereka nggak punya itu. Itulah sebabnya ada banyak hal-hal yang terjadi di setelah basic kalau kita tidak melanjutkan apa yang sudah kita mulai, kawan-kawan. Makanya aku selalu sampaikan juga ke teman-teman semua, guys, please finish it, selesaikan apa yang sudah kita mulai, ya. Nah, makanya kami hadir menawarkan program advance, kawan-kawan. Program advance ini apa, Coach? Jadi program advance ini adalah program lanjutan untuk membantu dan membawa teman-teman ke level yang lebih tinggi lagi. Namanya juga advance, ya kan?
Bukan mulai dari nol lagi kawan-kawanku ya. Jadi advance ini bukan mulai dari nol, tapi melanjutkan apa yang sudah teman-teman bangun. Oke? Advance itu bahasa sederhananya adalah akselerasi atau percepatan. Jadi saatnya hasil teman-teman akan jauh lebih maksimal, lebih cepat, dan lebih terarah. Di program advance itu beda jauh dengan program basic. Karena program advance dirancang untuk satu, hasilnya jadi lebih maksimal, programnya lebih terarah, terus lebih menantang karena ada banyak challenge-challenge yang akan diberikan kepada teman-teman semua. Terus mindset level up jelas ya. Orang yang kelas basic sama orang kelas advance beda pola pikirnya. Terus transformasi nyata teman-teman ya. Sekali lagi, basic itu baru permulaan, bukan akhir dari program. Nah, program advance bukan berarti teman-teman merasa instan, kagak. Advance bukan program instan ya, karena tidak ada hasil dalam semalam. Ya, tidak ada hasil dalam semalam, dan ini datang dari proses yang konsisten kawan-kawan. Klise terdengar, tapi itu fakta yang ada di lapangan ya. Terus yang kedua, program advance bukan tentang diet ketat sekali lagi. Bahkan program advance ini malah bervariasi, lebih variasi dibanding kelas basic, teman-teman. Terus bukan cuma soal turun berat badan, karena di advance teman-teman akan mengenal istilah fat loss, akan mengenal istilah apa? Fast metabolism, teman-teman akan mengenal istilah plateau, teman-teman akan mengenal istilah metabolism crash, dan masih banyak lagi. Jadi ini bukan hanya sekedar soal turun berat badan. Terus teman-teman juga bukan jadi tempat untuk cari alasan ya. Jadi di sini di kelas advance teman-teman akan dalam tanda kutip dipaksa dan dilatih untuk mulai menyadari bahwasannya turun berat badan itu is all about proses ya. Dan konsekuensi-konsekuensi dari menunda-menunda program dulunya itu akan terasa lebih nyata di kelas advance ini teman-teman. Aku selalu kasih tahu ke teman-teman yang ikut program bahwa gimana bisa kita dapetin hasil dalam waktu 30 hari untuk mengeliminir atau menghilangkan proses kenaikan berat badan kita selama 1 tahun atau 3 tahun. Dulu pada saat di tahun pertama, ketika kita mau memulai program tapi kita nggak mulai-mulai, kita membiarkan tumpukan-tumpukan kalori berlebih dalam tubuh kita. Tumpukan ini berubah jadi lemak, berlapis, 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 dan kita berharap 30 hari itu bisa menghilangkan semuanya. Itu nggak mungkin bisa sama sekali, teman-teman. That's why ketika teman-teman sadar bahwa kok kayaknya advance atau basic nggak terlalu optimal, itu bukan karena kalian lemah, bukan karena sistemnya salah, kagak. Itu karena konsekuensi dari penumpukan lemak yang sudah bertahun-tahun, kawan-kawan. Tidak semudah itu dikikis ya. Perlu proses dan perlu waktu ya. Dan yang terakhir adalah advance ini bukan hanya tentang sulap, teman-teman ya. Bim salah bim masuk advance terus turun 10 kilo, kagak. Jadi di advance ini kita bicara tentang strategi. Nanti akan ada lebih banyak strategi-strategi di kelas advance yang akan teman-teman berikan, dapatkan ya. Jadi program advance ini, kalau program basic itu komitmen, program advance ini, program basic itu adalah pondasi, program advance ini adalah komitmen ya. Jadi komitmen teman-teman untuk mendapatkan BB ideal itu ditentukan dan ditumbuhkan di kelas advance ya. Nah, strukturnya advance itu ada 4, teman-teman ya. Ada 4 struktur advance penyusun. Yang pertama adalah training system. Jadi program latihannya itu terstruktur untuk meningkatkan performa dan membentuk tubuh ideal. Nanti kita akan berikan beberapa pilihan kegiatan olahraga yang bisa memaksimalkan hasil advance. Terus yang kedua, nutrition strategy ya, di mana di program advance ini teman-teman akan dapat pola makan yang lebih fleksibel dibanding kelas basic ya. Terus sesuai juga dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Nanti kita akan coba spill beberapa teknik untuk kalori awareness ya, jadi menghitung kalori, journaling food, dan lain-lainnya. Oke. Terus yang ketiga, mindset dan habit ya, jelas mindset yang kuat, kebiasaan yang mendukung perubahan jangka panjang, dan yang terakhir adalah level up result. It's not about turun berat badan aja, tapi juga bagaimana mempertahankan berat badan yang sudah turun ya. Jadi ini bukan tentang turun berat badan habis itu BB-nya naik lagi, kagak. Di advance ini kita pengen hasilnya lebih maksimal, lebih sustain, dan lebih terukur ya. Jadi aku harap 4 pilar ini, 4 penyusun struktur advance ini bisa membantu teman-teman mendapatkan level transformasi yang lebih nyata ya. Nah, fase satunya nanti kita akan ada foundation dan reset,
di mana fase ini kita fokus untuk riset kebiasaan lama dan membangun dasar yang kuat ya. Ada riset sistem, bangun konsistensi, perbaiki pola makan dan bangun rutin latihan. Oke, fase 2 di kelas advance itu adalah build and optimize. Jadi teman-teman setelah punya pondasi yang kuat, saatnya kita bangun dan mengoptimalkan hasilnya jadi jauh lebih optimal. Yang pertama, lebih fokus, dapat variasi olahraga, dapat nutrisi lebih terarah, dan bisa meningkatkan performa. Nah, fase ketiga itu adalah maintain dan level up, teman-teman. Ya, di fase ini teman-teman bisa mempertahankan hasil, tingkatkan level, dan bangun visi terbaik teman-teman secara berkelanjutan. Jadi ada 3 fase yang harapannya itu bisa membantu teman-teman bukan hanya turun berat badan, bukan hanya dapetin edukasi, tapi juga lebih mengenal tubuh teman-teman dan apa yang terjadi di tubuh teman-teman semua. Ya. Nah, yang akan diperkuat di advance ada 6 area, teman-teman. Yang pertama kekuatan, nanti kita akan fokus pada body weight training, kemudian weightlifting, ya. Jadi olahraga-olahraga yang kita berikan ini adalah olahraga-olahraga yang untuk increase muscle mass atau meningkatkan massa otot. Terus yang kedua adalah stamina, yang ketiga adalah nutrisi, yang keempat mindset, kelima progress, dan yang keenam lifestyle. Kita nggak mau diet ataupun pola makan kebiasaan ini hanya terjadi musiman di dalam diri teman-teman, tapi juga pengen jadi identitas baru dalam diri teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman nantinya keluar dan lulus dari program, terus teman-teman pengen program sendiri, teman-teman udah punya identitas baru, teman-teman udah tahu air putih, teman-teman udah tahu protein, teman-teman udah tahu karbo, serat, dan masih banyak lagi ya. Nah, program culture-nya teman-teman, ini pertama kalinya kami nge-spill program culture atau budaya yang kami coba sisipkan di program advance kepada teman-teman semua ya. Yang pertama adalah accountability, makanya di program ini kita selalu mendampingi teman-teman, memastikan teman-teman programnya terarah, terukur ya. Kita sama-sama berkomitmen dan bertanggung jawab, teman-teman. Kami bertanggung jawab terhadap program teman-teman, dan teman-teman juga berkomitmen untuk menjalankan panduan dan pendampingan dari yang kami berikan sebagai coach. Terus yang kedua, kenapa ada grup? Karena culture kita adalah tentang supportive community ya. Jadi komunitas yang dibangun untuk saling menyemangati, punya visi dan misi yang sama, dan bukan hanya sekedar memotivasi tapi juga menginspirasi, teman-teman. Terus yang ketiga, growth mindset ya. Kami nggak mau teman-teman terjebak dengan pola pikir yang kecil dan sempit ya, terutama di dalam program diet dan olahraga. Karena di luar sana itu banyak sekali informasi. Justru menurutku pribadi ya kawan-kawan, hmm, tantangan terberat saat ini tuh bukan mencari informasi, tapi memilah dan memilih informasi. Di luar sana, wih banyak guys ya. Kalau kita bicara tentang diet banyak banget. Tapi kita belum tahu mana yang benar gitu. Kayaknya semuanya terlihat benar aja gitu kan. Tapi kita bingung memilah dan memilih. Makanya di program kita itu kita pengen teman-teman punya growth mindset, teman-teman mau belajar, dapat edukasi, teman-teman bisa aktif tanyakan, atau teman-teman pengen bilang konfirmasi, coach aku lihat di TikTok ada yang bilang seperti ini, is it right, benar nggak sih coach? Nah kita bisa berdiskusi, teman-teman. Bahkan kalau misalnya ada something yang nggak serak menurut teman-teman, teman-teman sampaikan aja, coach kayaknya menurutku bukan itu deh, kayaknya gini deh. Ya nggak apa-apa, kita bisa saling mengevaluasi, karena kita pengen program advance dan program basic ini bukan hanya sekedar satu arah, teman-teman. Kita pengen kita saling membantu, saling bertumbuh dan berkembang ya. Kami sebagai coach bertambah pengalaman, teman-teman sebagai peserta juga punya kemampuan untuk bisa bukan hanya mengenali diri teman-teman, tapi juga nanti teman-teman bisa jadi orang yang membantu di sekitar teman-teman ya. Terus konsistensi is a king guys, sorry to say ya, berkali-kali para coach sampaikan bahwa di sini bukan tentang apa dia olahraga yang paling banyak, dia yang olahraganya ini, dia yang enggak, ini tentang konsistensi kawan-kawanku ya. Dan yang terakhir adalah result driven ya teman-teman. Semua yang kita lakukan ini diarahkan untuk menciptakan perubahan nyata. Jadi ini bukan omon-omon, bukan gimmick-gimmick nggak jelas ya. Jadi yang kami selalu berupaya, apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan itu based on literasi, teman-teman. Bukan katanya kagak. Kita selalu cross check sumbernya dan segala macamnya, karena kita nggak mau memberikan sesuatu kepada teman-teman yang tentunya itu nggak ada nggak ada dasarnya ya.
Dan hasilnya bukan hanya timbangan saja kawan-kawan, seperti yang sekali-kali lagi aku tekankan ya. Kita pengen teman-teman di Advance jadi versi terbaik diri teman-teman, berat badan lebih ideal, ukuran tubuh lebih proporsional, tubuh lebih sehat dan fit, percaya diri meningkat. Ya, ini contohnya ini salah satu peserta program diet kita teman-teman. Kalau dihitung mah berat badannya cuma turun 3,6 ya. Tapi susutnya itu teman-teman bisa susut 14 cm lingkar perutnya ya. Jadi it's not about angka di timbangan aja, tapi juga bagaimana lingkar tubuh, bagaimana energi kebugaran, dan masih banyak lagi. So, percaya sama aku, percaya sama coach teman-teman, kalau kita mau mengubah hasil, fokus pada proses ya. Jangan terlalu mengkhawatirkan hasil. Karena hasil itu akan mengikuti dari proses. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga benar ya. Kalau teman-teman merasa, ih kok kayaknya berat badannya nggak terlalu optimal ya, jangan terlalu stres dengan berat badannya. Karena berat badan itu adalah akibat. Fokus pada sebab. Kenapa? Apa yang terjadi di sebab? Apa di prosesnya itu yang notabene membuat hasilnya jadi jauhnya tidak optimal. Nah, itu yang teman-teman harus fokuskan ya. Jangan fokus pada hasil, fokus pada proses ya. Dan siapa yang cocok lanjut? Nah, nggak semua orang bisa ikutan advance kawan-kawanku. Kalau kalian ngerasa kalian adalah bukan orang yang punya tujuan yang jelas, ya nggak usah ikut advance pun nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya tujuan yang jelas, punya target yang jelas, pokoknya 2027 aku mau segini, nah advance adalah tempat yang tepat buat kalian ya. Kalau teman-teman adalah tipikal orang yang memang belum siap komitmen, aku saranin justru nggak usah ikutan advance ya. Karena advance ini adalah tempat orang-orang yang memang komitmen, bukan yang komat kamit. Karena memang nggak semua orang ikut advance, kawan. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman cuma komat kamit, tapi nggak komit, ya sulit nanti ya. Yang rugi teman-teman sendiri. Terus yang ketiga adalah teman-teman mau keluar dari zona nyaman. Maksud di sini adalah teman-teman do whatever it takes ya. Fokus pada solusinya, bukan fokus pada problemnya. Seperti yang selalu disampaikan oleh istriku, Coach Ade, ya kalau kita mau ada caranya, kalau kita nggak mau banyak alasannya. Nah, jadi Advance ini adalah tempat orang yang fokus pada cara, fokus pada solusi, bukan fokus pada problem. Dan yang keempat, terbuka untuk belajar. Kalau teman-teman adalah individu yang siap belajar, siap untuk berkembang, siap untuk mengubah mindset teman-teman, Advance adalah tempat yang cocok buat teman-teman semua ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman punya mental juara. Kenapa aku bilang mental juara? Karena nggak semua orang siap untuk mengalahkan dirinya sendiri, teman-teman ya. Mengalahkan dalam artian mengalahkan kebiasaannya, mengalahkan problem-problemnya, mengalahkan tantangannya ya. Nah, kalau misalnya semua ini adalah tipikal yang ada di dalam diri teman-teman, maka aku saranin teman-teman lanjutkan aja di program advance. Tapi kalau teman-teman merasa nggak siap dengan perubahan dan segala macamnya, nggak apa-apa. Tidak harus kalian ikut advance ya. Karena sekali lagi program ini bukan program pemaksaan ya. Di sini adalah program buat yang mau untuk dapetin transformasi ideal. Oke. Nah, biayanya berapa, Coach Adi? Nah, biayanya itu sebenarnya ada dua paket kawan-kawanku ya. Ada paket A sama paket B. Bedanya apa? Bedanya cuma di support item produk aja. Kalau di paket A itu teman-teman dapat potongan dengan biaya jadinya 1.150.000, dapat dua kaleng shake, satu shaker Herbalife sama dokumen penjelasan tentang Herbalife. Kemudian kalau di paket B itu jatuhnya jadi 1.990.000. Dapat tambahan herbal alu sama herbal tea ya. Dua-duanya teman-teman bisa pilih mau paket A atau paket B, bebas ya. Dan ini berlaku untuk 15 pendaftar tambahan di batch 2. Karena di batch 1 kita udah buka kemarin, udah banyak yang terdaftar, dan aku harap teman-teman yang belum terdaftar mulai berpikir, is it worth it? Apakah layak buat saya lanjutkan di kelas advance? Tinggal pilih aja paket A atau paket B, oke? Okay? Dan kalau teman-teman sudah siap, sekarang saatnya teman-teman ambil keputusan ya. Apa yang teman-teman buat keputusan hari ini itu akan berdampak 1 sampai 2 3 bulan ke depan, yang akhirnya membuat teman-teman bisa bertransformasi jadi lebih. Jadi jangan tunda lebih lama, mulai perubahannya sekarang ya. Dan teman-teman silakan hubungi coach teman-teman semua, karena sekali lagi kawan-kawanku, ini bukan akhir, ini baru permulaan dalam program kita.
Finish it. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Oke? Hmm.